pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspirasi Bisnis kita akan membahas tentang prospek industri kelapa sawit 2025. Seperti apa kondisi industri kelapa sawit, perkebunan maupun pabrik kelapa sawit. Tentunya kita akan diskusi banyak bersama pakar dan ahlinya, Bapak Usli Sarsi. Beliau adalah CEO Mahkota Group Tbk dan sekaligus Wakil Ketua Bidang Perkebunan dan Pertanian Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara. Saya sapa dulu Pak Usli, apa kabarnya Pak Usli? Kabar baik, terima kasih Sindiat sudah diundang ke studio Ya, Tribun. terima kasih sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Medan. Menarik Pak Usli, kalau cerita kelapa sawit mungkin industri yang tidak pernah akan tetap menyala terus, bahkan untuk jangka yang sangat panjang dari sisi konsumsi pemerintah dan untuk masyarakat, untuk energi sama pangan sudah menjadi sebuah kebutuhan dasar ya. Industri rumah tangga selalu membutuhkan minyak kelapa sawit untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kendaraan sampai udah B35, B40 dan bahkan menjadi konsumsi yang sangat besar. Kalau dari industrinya kelapa sawit sebagai pebisnis Pak, untuk memproduksi biofuel ini dijual kepada pemerintah atau bagaimana? Apakah masih banyak investor yang mau ke arah sana? Sekarang biodiesel terus terang industrinya sebenarnya kapasitasnya cukup untuk menjadi bergerak ke B50. Biodiesel yang kapasitas terpasang di Indonesia ini sudah cukup ya. Cuman itu kan harus ada dari Pertamina menyerap, kemudian di kendaraan industri untuk memakai biodiesel ini. Harganya masih bisa kompetitif masih dibanding bisa dengan bahan bakar yang biasa digunakan. Seperti Presiden kita Pak Prabowo sampaikan bahwa walaupun sekarang kita masih sedikit subsidi ya, karena minyak bumi ini kan naik turun. Begitu dia turun, memang perlu subsidi ya. Kalau dia naik, minyak dunia naik, kita nggak perlu subsidi. Ini minyak sawit kita jadi bagus ya kan, jadi ikut bagus. Jadi sebenarnya kalau dari sisi subsidi ini naik turun, kita anggaplah naik dan turun itu kita anggap sama, karena ada pendapatan negara juga dari ekspor, dari apa, kita kan ada negara mendapatkan benefit ya dari devisa kita. Kemudian dari biodiesel ini, kendaraan ini juga kita yang paling penting menurut saya itu yang tadi, intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga kita bisa mendapatkan satu perluasan lahan, ekstensifikasi sama yang produksi yang ada sekarang itu bisa naik tanpa tergantung sekali dengan cuaca. Kalau itu kita bisa kita kan jadi 2 kali lipat. Jadi negara kita ini sudah berlebih itu kita bisa supply ekspor keluar kan. Jadi biodiesel itu mau B100 cukup karena kita sudah ada persiapan, volumenya udah kita bertambah, hasilnya produksi tonase per tahunnya itu kita udah dapat 100 juta ton, udah 2 kali lipat dari sekarang ini kan. Jadi gak ada problem. Itu bagaimana, bayangkan sekarang ini aja sudah 30 miliar dolar ya kan. Belum lagi kenaikan harga ya, 30 miliar dolar untuk negara itu hampir 500 triliun loh. Kalau lipat lagi 1000 triliun. Jadi itu luar biasa.